pengakuan kami Tuhan, inilah pengakuan kami, inilah pernyataan iman kami bahwa kami adalah anak-Mu, kami adalah putra-putrimu yang Kau kasih. Pakai kami sebagai alat-Mu, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, izinkan kami untuk sejenak waktu ini Tuhan, kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Singkapkan yang terselubung, nyatakan yang selama ini menjadi rahasia, dan bukakan segala sesuatu yang mungkin menjadi misteri, dan itu akan menjadi hal yang baru yang terbuka bagi kami, sehingga firman-Mu tidak hanya sampai di pikiran kami, tapi menjamah setiap hati kami semua, baik kami yang ada di sini, baik anak-anak-Mu yang melihat melalui live streaming, ataupun mereka yang satu kali nanti melihat rekaman tayangan ini. Karena firman Tuhan tidak akan berhenti hanya hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Teman-teman semua, sampai sudah teman-teman ya, karena bapak ibunya kan tidak banyak. Terima kasih Kak Ferry sudah berpujian dengan luar biasa. Ya, saya terlambat karena kehujanan, dan ketika saya di luar melihat situasi suasana penerbangan luar biasa dibawakan oleh Kak Ferry, salah satu worship leader terbaik di gereja ini. Ya, puji Tuhan sudah mulai lagi di sini. Hari ini saya mengajak setiap kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan bukan hanya sekedar supaya rutinitas bahwa yang namanya ibadah itu ya ada pujiannya, yang namanya ibadah itu ada korbannya. Tidak demikian, tapi supaya kita mengalami pembaruan di dalam hati dan kehidupan kita. Tadi kita mendengarkan satu lagu, Aku Mau Cinta Yesus. Beranikah kalau kita dites itu, seberapa sih kita ini cinta sama Tuhan? Seberapa sih kita ini benar-benar mengasihi Tuhan? Seberapa kita ini benar-benar yang namanya bahwa ada kata-kata yang sebenarnya nggak menyenangkan di lagu itu. Di bagian pertama, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Kemudian di bagian berikutnya dikatakan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Adakah berani benar-benar itu menjadi kenyataan dalam hidup kita? Nggak cuma nyanyi malam ini, nggak cuma sekedar ngomong bahwa meskipun badai silih berganti, saya mau tetap cinta Yesus. Banyak kan kita mau cinta Yesus, asalkan berkat selalu datang padaku Tuhan, asalkan hidupku diberi kelimpahan, aku mau tetap cinta Yesus. Tapi meskipun badai silih berganti, kan, beranikah kita berkata, aku mau cinta Yesus, sekalipun gak ada uang, seperti kata sahabat kita Pausa, beranikah ngomong, aku cinta Yesus, sekalipun kalau PHK, beranikah berkata, aku cinta Yesus, sekalipun ketika bekerja dapat SP 1, ada 1 SP 2 dan sebagainya, berani berkata, aku mau cinta Yesus. Beranikah kita berkata, aku mau cinta Yesus, sekalipun mungkin mengalami situasi tidak menyenangkan, ditinggal orang dikasih, ditinggal orang dicintai, saya tidak bisa berkata, tetap cinta Yesus. Bagaimana ketika situasi tidak menyenangkan, kita bisa berkata, aku mau cinta Yesus. Kalau misalkan satu kali, yang mungkin yang sekarang tidak terlalu sudah terlalu populer, mungkin populer 2 tahun 2020 yang lalu, 2021 ketika dites swab kemudian hasilnya negatif, wah terus berkata, aku cinta Yesus, sekalipun badai dalam hidup aku cinta Yesus, Tuhan Yesus terbaik.
Tapi ketika satu kali ada mengalami tes swab dan dinyatakan positif dan harus dirujuk ke rumah sakit untuk diisolasi, dan kita berkata, aku cinta Yesus. Atau kita mau, Tuhan, kenapa saya mengalami begini? Karena kita berkata dalam situasi tidak menyenangkan, aku mau cinta Yesus. 2020 saya dalam kondisi yang Desember 2020 saya sudah mulai Tuhan, saya sudah bertobat, sudah mulai Tuhan. Kalau 2020 saya sudah 5 tahun lebih sejak saya bertobat lagi dan sudah mulai Tuhan. Saya sudah mulai Tuhan, sudah bertobat, mulai sudah Tuhan mulai Tuhan. Tapi ketika Desember 2020 saya harus masuk rumah sakit karena COVID, tetap berkata, beranikan teman-teman di sini berkata, aku mau cinta Yesus. Lagu ini saya tahu kisahnya. Salah penciptanya Hendro dari Betani, Mickey Music Generation. Satu kali dia itu pacaran, menjalin hubungan dengan seseorang yang juga sama-sama melayani Tuhan, pujian di grup di gereja tersebut, di grup musik mereka. Di kala itu mereka sedang berhubungan dengan baik, tapi di satu titik mereka harus berpisah, tidak bisa melanjutkan hubungan. Dan tentu orang kalau sudah lama berhubungan kemudian berpisah rasanya kan sakit. Dan kedua ini satu kali diterit-terit di mobil bersama dengan kombinannya. Terit yang diadakan di sebuah gereja, bukan gereja yang lain. Dia ikut terit-terit. Dan di retreat itu di salah satu sesi dia sharing tentang situasi yang dihadapi, terus dia memperkenalkan sebuah lagu, belum direkam lagu ini. Dia mainkan gitar, mengatakan, aku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti. Bagiannya yang dihadapi yaitu dia kehilangan hubungan, dia putus dengan kekasihnya itu. Dia sambil menangis membagikan kisah tersebut. Jadi berkat bagi banyak orang. Sampai beberapa waktu berikutnya direkam di album Music Generation dan ternyata malah memberkati banyak. Hari ini saya mengajak untuk kita mendengar firman Tuhan dari Kejadian 22. Saya ketika beberapa hari yang lalu saya mendapatkan tema Kairos, kemudian saya lihat Kensa nanti temanya ini sehingga ditulis di flyer. Tapi ini tadi berubah sehingga saya segera membuat catatan baru. Padahal di rumah saya sudah siapkan tentang Kairos tadi tentang waktu Tuhan. Tapi dalam perjalanan dan di sini tadi saya sempat tulis yang baru bahwa ada hal yang berbeda. Bukan lagi tentang Kairos, tapi kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang mudah jadi berkat bagi kita. Kejadian 22. Judul di Alkitabnya kepercayaan Abraham diuji. Kejadian 22 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan pelan-pelan supaya kita mendapatkan feel yang ayat ini. Kejadian 22 ayat 1 Tuhan berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Mencoba artinya dites. Abraham itu sedang diuji. Abraham itu sedang dites sama Tuhan, dilihat karakter imannya, dilihat keadaan imannya, dilihat situasi imannya, apakah dia sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhan atau tidak. Dia sedang dites sama Tuhan untuk keadaan imannya itu lebih baik lagi. Tuhan lihat benar nggak dia ditulus mengasihi aku atau tidak. Sehingga dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Banyak orang Kristen masih bingung. Loh, Tuhan mencoba menguji sih. Saya tidak mau berpikir aneh-aneh. Kalau Tuhan yang melakukan, dia sedang mengetes kedalaman iman kita. Dia sedang menguji kekuatan iman kita, karakter kita, kekuatan batin kita. Apakah kita sungguh-sungguh atau cuma ya ketika kena masalah sedikit lalu hancur. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Dia berfirman kepadanya, Abraham. Dan memanggil pada Abraham. Dia berfirman kepadanya, Abraham. Bayangkan kalau dia memanggil Tuhan memanggil kita. Dia berfirman
kepada Fauzan, dia berfirman pada Yedi, berfirman kepada Feni. Lalu selanjutnya Abraham yang menjawab, ya Tuhan. Kata ya Tuhan ini di dalam bahasa Ibrani-nya nggak cuma sekedar yes Lord, nggak cuma sekedar ya Tuhan, tapi di bahasa Ibrani-nya dikatakan Hineni itu artinya apa? Hineni adalah budak karena cinta, sehingga dia berkata, kalau di dalam bahasa Inggris King James dikatakan here I am Lord, I am your slave. Atas yang dipakai slave, bukan servant. Servant itu pelayan. Tapi kalau slave itu apa? Budak. Yang namanya budak itu nggak punya hak. Yang namanya budak itu tidak punya jatah untuk dia itu bebas atau merdeka, nggak ada. Kalau pelayan dia masih bisa untuk bisa digaji, bisa dapat honor, bisa dapat upah, bisa dapat fasilitas. Itu servant. Servant itu seperti kalau kita datang ke rumah makan Pak D misalkan, mau makan, kumpul semua kita di situ, teman-teman dari GKKI video habis ibadah datang ke rumah makan Pak D, terus kita nunggu, terus ada yang datang bawa buku menu, mengambil kita yang mana mau dipilih, ayam bakar atau ayam goreng atau gulami. Nah, sekarang ada paket yang baru juga dan gulaminya. Nah, itu pelayan itu dibayar. Pelayan punya hak, pelayan punya upah, pelayan punya fasilitas. Tapi yang namanya budak, dia nggak punya apa-apa, dia nggak ngerti kapan dia bebas, dia menundukkan diri pada tuannya, dia hanya akan ada di situ sampai tuannya satu kali berkata, kamu boleh keluar, kamu boleh bebas. Tapi kalau bebas itu dia nggak berhak punya apa-apa. Tapi kapan dia bisa bebas, nggak ngerti. Tapi dia harus di situ. Karena dia dinamakan Hineni adalah I am your slave because of love. Aku budakmu karena cinta. Dan Abraham berkata, aku ini budakmu Tuhan karena aku mencintai engkau. Berani berkata Tuhan, aku ini budakmu, aku Hineni Tuhan. Aku ini budak karena cintamu, karena cintaku kepada engkau. Ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih. Berarti kan anaknya Abraham waktu itu masih satu, Ishak. Dan dia dikatakan yang engkau kasih, anak yang disayangi, anak yang dicintai, anak yang dia menaruh hati. Yang dikasih kan berarti menaruh hati, menaruh kasih, menaruh cinta. Satu-satunya. Yani Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Anak diminta dijadikan korban bakaran pada salah satu gunung yang akan dikatakan hari ini sebenarnya kita belajar melihat dengan kedalaman hati seberapa sih kita membutuhkan, seberapa kalian membutuhkan, seberapa saya membutuhkan, seberapa kita semua membutuhkan. Apakah kita membutuhkan hanya sekedar ya hari itu bagi saya datang, maka saya membutuhkan hanya supaya saya dapat sesuatu. Apakah saya membutuhkan hanya supaya saya diberkati? Bagaimana kalau satu kali Tuhan datang kepada kita dalam doa kita atau dalam ibadah kita, dan Tuhan berkata kepada kita, anakku, maukah kamu tidak aku berkati seumur hidupmu? Maukah kamu tidak aku berkati? Kamu tidak mengalami banyak hal yang melimpah seperti yang lain, maukah kamu? Bukankah kebanyakan dicari orang-orang sekarang ini adalah berkat, datang pada tentu harus saya mujizat, yang lama datang pada Tuhan Yesus supaya saya diberkati, supaya saya dapat mujizat, disembuhkan, puji Tuhan. Misalkan ada hamba Tuhan tertentu yang dikarenakan kesembuhan, kita datang kepada dia supaya disembuhkan kalau sakit, ada KKR, supaya saya mengalami kelegaan, diberkati, dapat mujizat. Saya seringkali ketemu teman-teman yang berkata, ini kapan ya ada KKR lagi ya? Saya ingin supaya ada KKR itu supaya apa? Supaya lego. Saya sedang sumpah hari ini. Nanti dicari supaya lego saja.
Nanti datang ke KKR ada khotbahnya dari pendeta, dia mengalami kelegaan, oh dapat mujizat dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan mengatakan datang pada kita, kamu aku berkata, berarti aku berkata, Yesus, iya Tuhan, gak apa-apa, aku tak ikut Tuhan, pokoknya sama Tuhan. Berarti kita berkata demikian. Adakah kita berkata, mau Tuhan, kalau bisa berkata sama aku, tanggungan itu masih banyak, yang saya kerjakan masih sulit, berkati saya. Satu kali Tuhan berkata kepada Abraham, dia mencoba, dia ngetes, dia menguji, dia membuat Abraham ini diketahui kadarnya itu seberapa sih. Kalau Tuhan ngomong pada Ishak, beranikah mau kamu ikut Tuhan sepenuh hati, meskipun tanpa fasilitas yang baik? Dan kamu berkata, iya Tuhan. Karena yang namanya melayani nggak pernah menyenangkan, nggak pernah enak. Yang namanya melayani itu kita menanggalkan kedagingan kita, menanggalkan kemauan kita, menanggalkan apa yang ada selama ini menurut kita nyaman, dan itu melayani. Tapi kalau melayani masih cari kenyamanan, ya itu namanya bukan melayani. Namanya melayani berani berkata kepada Tuhan, aku budakmu Tuhan, aku budakmu karena cintamu, karena cintaku akan engkau. Saya bagikan beberapa hal mengenai Hineni, budak karena cinta. Yang pertama, Hineni itu seorang yang mau menjadi budaknya Tuhan. Dia mau ikuti kata Tuhan, taat pada Tuhan dengan sepenuhnya, tanpa kompromi, tanpa ada batasan, tanpa ada toleransi. Dia berkata pada Tuhan, ya Tuhan, saya mau ikut Engkau. Ya Tuhan, saya mau berjalan seperti apa yang Engkau mau. Ya Tuhan, saya mau ikut apa yang Engkau mau. Dan ketika orang berjalan dengan Tuhan, ikuti apa yang Tuhan mau, ikuti yang Tuhan kehendaki, jangan melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan buruknya selama ini dia tinggalkan. Dia sudah wis mau, gak mau lagi saya melakukan itu. Rasanya gelisah kalau ada sesuatu yang gak menyenangkan. Sama seperti disampaikan oleh Kak Sangkot tadi, ketika melakukan sesuatu yang gak menyenangkan, yang gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, rasanya gelisah. Kalau sampai berkata, kalau Anda gak merasakan seperti itu, berarti perlu dipertanyakan. Ada kegelisahan. Berani dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan apapun, termasuk tersinggung, termasuk iri hati, kesombongan, bahkan kebiasaan-kebiasaanmu yang selama ini kamu tahu bahwa ini tidak sesuai firman Tuhan, ini harus tak tinggal. Dan ikuti kata Tuhan, taat pada Tuhan sepenuhnya, tanpa kompromi, enggak setengah-setengah, enggak tidak apa itu seperempat itu Tuhan, tapi mau ikut Tuhan yang terbaik. Dia mau mengerjakan apapun yang Tuhan mau perintahkan. Berani nggak kita ini dicoba oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan, dites sama Tuhan? Jangan kita sama Tuhan, kita sama Pak Gembala. Kadang kita, wah Pak Gembala kok gini sih, wah Pak Gembala kok gak enak omongan, Pak Gembala kok kayak gini, Pak Gembala kok seperti ini. Yang seringkali namanya anak muda, ketika diomongi sama pembina rohani, merasa wah gak menyenangkan, akhirnya cari omongan ke pembina yang lain. Oh salah itu gembalamu, oh salah pembinamu, mestinya gini. Oh benar-benar tak ikut yang begini daripada yang sana. Hari ini belajar kita ikuti kehendak Tuhan sepenuhnya. Amin. Dengan sepenuh hati. Enggak banyak pertanyaan, enggak banyak hal yang harus dilakukan. Apapun itu, Tuhan kadang-kala tanpa kita mencoba kita. Seringkali kita senang kalau, oh saya suka bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan. Oh saya senang kerja buat Tuhan. Itu masih biasa. Tapi berani akhirnya dikerjain oleh Tuhan. Kalau dikerjain oleh Tuhan, Tuhan minta kita melakukan hal yang tidak menyenangkan, hal yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita akan berkata, ya Tuhan, saya siap Tuhan. Kalau yang lain sekitarnya ngomongnya nggak jujur, kita berani berkata, saya nggak mampu Tuhan.
Yang sekolah itu sebelah kiri, kanan, lupa belakang, untuk semua nonton semua kita berani. Gak sama berbeda. Sekalipun ada kecepatan, saya nggak mau melakukannya. Saya ingat ketika saya masih kelas 1 SMA, saya SMA di SMA 14 di Trinidis. Saya kelas 1 dan waktu itu ada kebijakan kalau ulangan akhir semester WAS, saya lupa namanya atau WAS itu ya WAS itu. Kemudian kebijakan itu apa? Kalau yang duduk kan waktu itu kan kelasnya itu ada kelas 1, kalau yang kelas 2, kelas 1. Jadi kalau saya kelas 1, sebelahnya kelas 2. Saya waktu itu 1-4. Jadi saya satu kelas dengan anak kelas 2-4. 2.4. Atau sekarang istilahnya apa? Ya, karena kan sekarang sudah kelas 10, 11, 12. Jadi waktu itu jadi setiap anak yang kelas 1 sebelumnya pasti kelas 2. Jagani supaya nggak menuntuk. Kalau sama-sama kelas 1-nya kan ya pelajarannya sama ulangan. Saya duduk kelas 1, terus sebelumnya saya kelas 2. Waktu itu kalau tidak salah pelajaran matematika atau pelajaran apapun ya, gurunya ya tidak terlalu ketat ngawasi. Sebelah saya yang kelas 2 sibuk tanya temannya, ya kok ngomong ini ya mengajarkan gimana, pokoknya mungkin dengan pertanyaan atau mungkin juga dengan kadang-kadang ya lempar-lemparan kertas kan. Saya melihat situasi seperti itu. Tapi saya kerjakan. Saya nggak mau terpengaruh oleh mereka. Saya kerjakan karena saya sudah bertobat waktu sejak SMP, jadi ketika SMA saya lanjutkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, ya saya lanjutkan. Saya nggak mau mengikuti yang lain. Apakah yang saya kerjakan soal itu dengan saya tidak itu berarti saya lebih baik secara nilai? Ya belum tentu. Mungkin bisa ada banyak yang salah. Tapi saya mengikuti saja. Kalau saya nggak mau melakukan seperti teman-teman saya atau teman atau kakak kelas yang lain, saya kerjakan semuanya. Dan sampai hari ketiga atau keempat, kan sebelah saya itu perempuan kelas 2, saya kelas 1. Dia sampai ngomong, kamu kok nggak nyuntuh sih seperti yang lain? Ada satu kelas nyuntuh semua. Kenapa kamu? Ya saya tahu bahwa saya tidak diajarkan itu, Mbak. Saya nggak boleh melakukan itu. Oh gitu ya. Saya cerita, ulangan selesai. Kemudian satu kali ketika pelajaran agama Kristen itu di sekolah negeri diadakan sepulang sekolah, jadi nggak berbarengan dengan jam pelajaran, tapi setelah sekolah semua ngumpul kelas 1 sampai kelas 3-nya di sebuah ruangan. Terus ada guru agamanya mereka. Ya, saat itu ternyata mbak yang di sebelah saya, dia juga ada di ruangan yang sama. Saya kaget ya, waduh Kristen ini baik. Ternyata yang ini juga kakak kelas Kristen ini, ternyata dia yang juga melakukan perbuatan yang jujur. Dan disitulah saya bisa jadi berkat minimal bagi sebelah saya tadi, seperti teman-teman yang lain yang tahu bahwa oh ini Kristen kan. Nah ini kita ini ngomong, kita ini ikuti kehendak Tuhan yang terbaik, kita ikuti saya nggak mau melakukan itu. Kalau punya hubungan dengan temannya, berani nggak kita berkata, saya nggak mau anaknya. Kalau memang mau jalin hubungan, nggak usah berbanyak anak, jalan yang biasa saja. Sekali lagi, poin yang pertama, ini adalah budak karena cinta. Ikuti apa kata Tuhan sepenuhnya, tanpa kompromi, tanpa toleransi, sehingga dari situ iman kita akan semakin naik. Tuhan akan melihat bagaimana kapasitas kita berjalan dalam Tuhan. Ya, namanya itu Tuhan. Itu nggak menyenangkan. Jangan pikir ikut Tuhan itu mesti enak, mesti berkat. Enggak. Tapi namanya jalan dengan Tuhan. Itu saling sangkal dulu. Di situ kita berjalan seperti apa yang dimaksud. Amin. Siap nggak untuk kita jadi pengikut Tuhan yang setia? Siap. Biasa. Yang bilang jadi komandan kita ini.
Yang pertama, Hineni itu adalah berani ikuti kata Tuhan. Yang kedua, saya mau sampaikan teman-teman adik-adik terkasih, ketika kita ini Tuhan, ketika kita menyatakan cinta kepada Tuhan, orang kalau cinta itu apa yang dilakukan? Dia memberikan yang sisa, yang receh, yang remeh, atau memberi yang terbaik. Tapi yang terbaik, punya seseorang yang disayangi, yang punya seseorang yang dikasihi. Dia nggak mungkin ketika Februari tanggal 14 terus ngasih pada orang yang disayangi itu silver finish dicopot kali separuh. Ini yang buat kamu yang mau nggak? Apa silver finish tugel kali seperempat, aku sayang kamu. Ini coklat untuk hari Valentine kita. Atau bisa menghindari. Tapi ketika untuk yang disayang, dikasih, kita tentu memberi yang terbaik, memberikan mungkin apa yang selama ini perlu pengorbanan yang besar, apa yang selama ini tidak kita punya, dan yang sesuatu yang sifatnya sulit kita sediakan, misalnya pun dan sebagainya itu kita berikan. Ini aku kasih buat kamu, aku sayang. Dan juga ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita sayang sama Tuhan, berani kita berkata, Tuhan, aku mau memberi yang terbaik untuk engkau. Tuhan, aku mau ngasih yang terbaik untuk engkau. Atau kita mau memberi yang sisa-sisa untuk Tuhan. Nanti lepas malam doa nih, doa di rumah tuh kita malam aja itu sudah ngantuk-ngantuk. Atau kita bangun pagi datang untuk Tuhan, lebih awal dari itu. Atau kita mau berkata, Tuhan, aku mau beri yang terbaik untuk engkau. Abraham diminta sama Tuhan memberikan mempersembahkan siapa? Ishak. Itu ketika anaknya masih satu, Mas Ishak dan dikasih. Memang ada anak yang sebelumnya sekarangnya sudah keluarkan, dan belum ada anak-anak yang lain. Kalau kalian pelajari firman Tuhan, Abraham berpunya juga ada anak-anak yang lain, tapi kepada dan Ishak adalah anak tunggal. Dikatakan anak tunggal. Anak yang apa lagi? Ambillah anak yang tunggal satu yang engkau kasih. Anak cuma satu. Dari istri yang sah, yaitu Sarah, hanya satu. Kenapa Tuhan tidak membuat ini? Dibuat Abraham sama Sarah itu punya anak 5, 3 atau 5, kemudian kasihkan satu. Kalau dia punya beberapa anak, terus kasihkan satu ke Tuhan, enteng apa berat? Ringan. Terus kasihkan satu Tuhan, bisa bakaran nggak apa-apa, masih punya 4. Tapi ketika punya satu, ketika hanya satu, hanya tunggal, itu yang diminta sama Tuhan, yang dia harus memberikan. Berat tidak? Berat tidak? Berat sekali. Dan Tuhan meminta itu yang tunggal, itu yang kau kasih, itu yang kau sayang, bawa ke sini. Demikian juga kadang-kadang Tuhan minta waktu kita secara yang terduga. Tuhan minta waktu kita, ayo minggu ke gereja. Sudah di gereja, ayo perhatikan firman Tuhan, ayo ikuti firman Tuhan, ayo dengarkan firman Tuhan. Tapi betapa banyak sekali kita diminta menyediakan waktu yang 2 jam aja kita susah, sehingga kita mendengarkan firman Tuhan itu seperti orang nonton bioskop. Buka ada berita apa ya di Google ya, oh Ijen Sambo ini bermasalah dengan anak buahnya, oh ini caranya Sule. Betapa banyak kita masih datang ke gereja dengan firman Tuhan, masih sering ribut dengan HP kita sendiri. Jangan sampai satu kali Tuhan ambil HP kita, merosot masuk WC hilang. Tuhan minta waktu kita, Tuhan minta kondisi kita yang terbaik, dan Tuhan minta kehidupan kita yang terbaik. Berani tidak kita memberi yang terbaik untuk Tuhan? Siap tidak? Tuhan panggil saya ketika untuk melayani, ketika saya sudah sedang ada di puncak situasi kehidupan saya. Beberapa tahun yang lalu
Saya sempat menjadi seorang ketua pembuat salah satu televisi. Terus saya terkenal, nama saya sering masuk koran, sering masuk televisi, sering masuk di media sosial, sering masuk di mana-mana. Orang di mana-mana sebagai besar mengenal saya sebagai seorang penggemar ini. Dan saya ketuanya. Tapi di sela-sela saya panggil saya untuk melayani, saya tinggalkan saya mulai datang kepada Tuhan. Ketika saya terkenal, ketika saya punya banyak kesempatan, punya banyak fasilitas, saya punya banyak orang-orang yang mendukung saya secara keuangan. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, saya menyerahkan semua. Tidak ada lagi saya orang-orang yang mendukung keuangan, bisa datang kepada Tuhan, memberi yang terbaik dari saya. Hari ini beranikah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan dari hidup kita? Seperti seorang kasih memberi yang terbaik. Seorang yang cinta pada Tuhan pasti memberi yang terbaik. Seorang yang mengasihi Tuhan pasti memberi yang terbaik dari hidup. Amin. Yang pertama, hineni itu mau ikuti kata Tuhan, mau ikuti kehendak Tuhan sepenuhnya tanpa kompromi. Yang kedua, budak karena cinta atau hineni itu apa? Dia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan Abraham tidak punya panjang, dia serahkan anaknya. Dia tidak berpikir bahwa nanti pasti dikembalikan anakku sama Tuhan. Tuhan ini paling kurang-kurang toh ini. Tuhan ini paling cuma ngetes ini paling anakku dia. Cuma diminta nanti paling disuruh kembalikan aku. Tidak ada di pikiran itu. Dia serahkan. Dan kalau dilihat di kisah bukunya, anak itu sudah diikat. Tidak tahu di atas tempat untuk mempersembahkan dan siap untuk dibunuh atau dalam arti kata siap untuk dipersembahkan. Tapi ketika 1-2 detik menjelang anak itu dipersembahkan, Tuhan berkata cukup dan disediakan korban mengganti anak. Dan di situ Abraham diuji, dilihat di hadapan Tuhan bahwa dia lulus. Adakah kita sama kenal memberi terbaik itu? Tidak harap manusia, tapi beri yang terbaik. Amin. Berharap. Dan yang ketiga, poin terakhir sebelum bisa selesai. Orang yang mau memberi, menyatakan diri sebagai budak karena cinta, itu hidupnya pasti dipelihara sama Tuhan. Hidupnya pasti dipelihara sama Tuhan. Hidupnya diservis sama Tuhan. Hidupnya itu Tuhan sendiri yang menanggung. Dia nggak ngejar-ngejar berkat, nggak cari-cari fasilitas. Tuhan sendiri yang menyediakan. Karena saudaraku sekalian, adik-adik ibu yang melayani, yang mendidik untuk melayani Tuhan lewat jalur sekolah teologi atau apapun dan sebagainya, sama-sama jangan takut dengan pemeliharaan itu. Kalau Tuhan yang panggil Anda, Tuhan pasti menyediakan. Amin. Tapi kalau kita sendiri yang ngaku-ngaku, yang berangkat sendiri, yang cari sesuatunya, ya kita nggak akan dapat. Jadi kalau kita mau menyerahkan diri pada Tuhan untuk melayani Tuhan, percayalah Tuhan pasti sedia. Dalam bentuk apa? Tuhan pasti menyediakan. Mungkin situasinya nggak menyenangkan, nggak enak, ngepet. Besok jatuh tempo, Tuhan harus bayar ini. Nggak usah sibuk sama sih, nggak usah Pak, minta tolong ya, atau Kak, tolong ya, pasrah sama Tuhan. Tuhan pasti sedia. Pasarnya ya kita tolak, nggak sibuk kesana sini. Enggak kemudian cari utangan sana situ, ada yang ngutangi, ada yang begini. Oh puji Tuhan, berkat datang saksian di mana-mana. Kalau kita mau berani berjalan dalam Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti pelihara Yesus, Tuhan pasti pelihara Kausa, bisa dan semua. Amin. Gak usah cari berkat yang ngejar kita. Karena apa? Tuhan yang menservis kita. Tuhan. Satu kali ketika
bekerja di Butisari rumah saya di Menganti ke Butisari per waktu 1,5 jam dan satu kali nggak ada uang, sudah pokoknya uang sekian itu ya ada recehan itu apa? Kadang saya tuh mengumpulkan 500 ribu. Saya mikir ini uang buat apa? Kalau buat makan nanti bensin nggak ada di sini. Makan bisa ditunda, bensin nggak bisa ditunda. Kalau ini udah isi bensin, mogok sepeda motor, terus gimana pulang? Kalau nggak makan, akhirnya saya pilih nggak makan. Saya hitung recehan itu ada kurang lebih 10 ribu, 500-an. Dan saya berangkat kerja, saya buat isi bensin 4 recehan. Sampai di tempat kerja nggak ada makan, saya nggak mau makan. Nggak ada uang juga, saya diam aja. Anda tahu, di tengah-tengah situasi itu, ada teman saya ngajak makan di warung. Aku makan tapi saya diajak teman saya. Pulang dari kerja, ketemu teman dari sekolah yang lain, ngajak mampir di warung yang lain lagi di jalan. Sudah ngajak makan, dia ngomong gini, ini tadi di sekolah saya dapat nasi bungkusnya ada 3, kelebihan ini, kamu bawa 2. Tuhan memberkati dan biasa. Makanan saya dan saya berkata Tuhan terima kasih. Dan itu terjadi besoknya juga masih ada kesempatan ketika saya di sekolah itu juga kepala sekolah ngasih ketika saya di sekolah itu besoknya semua teman-teman guru sudah pulang, saya belum pulang. Kepala sekolah saya baru datang. Gimana yang lain sudah pulang? Ini ada makanan. Oh pulang, luar biasa. Sampai satu kali, dan ketika saya pulang, nggak ada lagi pom bensin mau habis. Di tengah perjalanan dekat menjelang dekat pom bensin, ada WA yang masuk. Pak, ini ada berkat Bapak. Ini saya memberkati pelayanan Bapak. Saya buka biasa isinya 500 ribu. Itu lah. Saya bisa isi bensin, saya ucap syukur sama Tuhan. Besoknya lagi saya masuk kerja, kok herannya ya, ketika saya nggak ada uang, saya nggak ngomong ke teman-teman saya nggak punya uang. Yang ngajak makan itu banyak, yang ngasih makan itu banyak. Tapi ketika saya sudah ada uang, saya nggak ngomong kalau saya sudah ada uang, tapi nggak ada yang ngajak makan. Tidak bisa. Pembelaan itu aja luar biasa. Tuhan yang jadi kita ketika kita mau sungguh-sungguh. Terakhir juga saya tutup kesaksian. Ya, kalau saya ingat ini saya nangis. Saya percaya sebenarnya. Saya waktu 3 tahun 2018 itu berarti sekitar 4 tahun yang lalu. 2018 awal. Saya masih siaran di Radio Sonora. Jadi siang, pagi sampai sore saya kerja. Hari Senin malam saya ada di Radio Sonora siaran nggak dapat uang karena saya narasumber biasa. Ketika pulang kerja saya datang pada Tuhan, saya berdoa dulu sebelum berangkat ke Radio Sonora. Tuhan nggak punya uang ini Tuhan, ya opo ini nggak ada uang lagi. Kalau saya milik ke Radio Sonora besok gimana kalau pekerjaan bensinnya gimana? Tapi dalam doa saya harus dalam hati saya berangkat. Kenapa? Karena hari itu ada tamu yang datang. Tamu dari Malang, mereka mau dipandu untuk siaran. Dan saat itu saya akhirnya siaran dengan terpaksa saja. Saya menyiapkan semuanya, saya ngobrol dengan tamu dari Malang itu karena mereka mau adakan acara, saya sampaikan di pendengar. Selesai siaran, semua sudah pulang, tamu tadi datang sama saya. Terima kasih sudah dibantu, iya Pak. Terus ngomong ke supirnya, tolong ambilkan amplop itu, ini kasih uang rokok buat Pak Alfi. Saya kasih, saya bukan puji Tuhan, isinya 50.000 10 lembar. Setelah itu diri berapa? Pemberian itu tidak pernah Tuhan itu mengabulkan setiap kita yang mau datang ke kita. Amin. Yang pertama, mau tidak kira jadi budaknya Tuhan. Hingga ini pengasih Tuhan. Yang pertama coba tanpa kompromi kita taat sama Tuhan. Kalau diproses jangan protes, kalau dikritik jangan terusik, kalau ditegur jangan mundur.
Saya belajar jadi orang yang selalu siap. Ketika Pak Rizky pun saya, Pak, minta tolongnya, saya kerjakan. Mungkin hal yang sebenarnya nggak menyenangkan, bukan bagian saya kerjakan dulu. Nanti kalau ada masalah berikutnya baru saya konsultasikan. Saya siap saya kerjakan. Bahkan beberapa waktu yang lalu kata Pak Rizky tahu Pak Imam ngomong ke saya, ini Jawa Timur nggak ada mewakili sekolah kita. Mau ya? Nah, Ustaz, siap. Nah, gimana lagi? Ada mewakili. Sudah bilang Pak Imam? Belum kan? Ngomong ke saya, ya udah. Daripada nggak ada mewakili, saya selalu berkata siap. Karena ketika saya belajar untuk mengikuti apa kata Tuhan, apa tindak Tuhan, paling tidak juga oleh pemimpin-pemimpin yang di atas saya. Diproses, jangan protes. Ditegur, jangan mundur. Dikritik, jangan terusin. Jangan, aduh pembinaanku, aduh kau minta gini, aduh kau minta nilai, aduh harus manis gini ya. Sedikit protes, kita akan orang aja. Yang kedua, kita menjadi ini bukan karena cinta, kalau kita mau memberi yang terbaik itu Tuhan. Dari waktu kita, dari tenaga kita, dari apapun yang bisa kita berikan itu Tuhan. Berikan. Yang bisa saya lakukan, saya tidak bisa seperti orang lain yang bisa top bagus, saya bisa main media sosial, saya buat YouTube, saya mau jadi berkat melalui YouTube. Dan hari-hari ini ada banyak orang yang berkati melalui pelayanan kami, walaupun pelayanan sederhana, sama memakai kemuliaan. Dan yang ketiga, ini bukan karena cinta. Dia nggak punya fasilitas, dia nggak punya kemewahan, dia nggak punya upah, nggak punya gaji, nggak punya honor seperti servant atau pelayan. Tapi bukan yang memelihara Tuhan sendiri, yang memelihara Tuhannya sendiri. Dan kehidupannya dijamin. Amin. Nanti kita datang pada Tuhan. Saya mau ngajak jadi sekalian teman-teman putra kasih berdiri, sahabat-sahabatku semua. Kita mau nyanyikan mau cinta Yesus ini baca. Ya boleh berkat dunia silakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Kalau kita aja satu tangan kanan dijaga semuanya selamanya. Tuhan, ini komitmen kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nyanyikan dengan kesungguhan hati. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi mau cinta Yesus. Ini seruan kami Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Biar keluar dari hati kita yang paling dalam. Enggak cuma sekedar hafal lagu ini. Mau cinta Yesus. Tuhan, kami cinta yang dalam. Kami mengasihi Tuhan. Meskipun badai, meskipun badai silih berganti, meskipun situasi yang berat, kami mau mengasihi Tuhan. Tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu. Aku
badai, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tuhan, ini seruan doa kami. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Tuhan berkata pada saya untuk beberapa teman di sini, jangan main-main. Ayo ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan bertobat yang nanti. Sekarang adik-adikku. Jangan main-main dengan Tuhan. Serius dengan Tuhan. Serius dengan Tuhan. Selama itu kamu main-main, ayo serius dengan Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kamu serius. Dan yang kedua, Tuhan berkata pada seseorang atau satu orang, nggak usah khawatir dengan hidupmu, nggak usah bingung. Tuhan itu yang menanggung. Tuhan yang menanggung hidupmu. Tuhan yang menanggung hidupmu, adik. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah bingung cari manusia. Boleh kamu sharing tentang masalahmu, tapi jangan jadi khawatir. Dan yang ketiga, sebelum saya akhiri dulu, ada di antara kami yang mulai main-main dengan keputusan, mulai ya senanggap gak apa-apa melakukan gini, gak apa-apa melakukan ini. Jangan teruskan lagi. Tuhan Yesus ini kami terima firman-Mu. Kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau. Ini kami budak-Mu karena cinta-Mu, karena kami mencintai Engkau. Ini kami anak-anak-Mu. Kiranya kami boleh mencintai Engkau dengan sepenuhnya. Gak main-main lagi Tuhan. Karena budak, karena cinta, karena kami mencintai Engkau, nilai membuat kami akan bisa sampai garis akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, menggenapkan semua visi-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kalau kami masih mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah kecewa, ditegur mundur, diproses-protes. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruskan karya-Mu dalam hidup kami semua. Teruskan karya-Mu bagi kami semua. Kalau ada ketidakkudusan, main-main dengan kekudusan, merasa enggak apa-apa saya berbuat begini, toh aman-aman saja, kami mau berhenti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau ikuti Engkau sepenuhnya. Kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, enggak kompromi lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan ucap syukur.